Anak-anak semua, saat ini kita akan belajar tentang PKN, tentang hak dan kewajiban. Dan sebelum itu, saya mengajak anak-anak semua untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Satu Nusa. Berdiri semua, jangan ada yang menurut. Berdiri. Satu, dua, tiga. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Nusantara, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita erat bersama. Silakan duduk semua. Semua tujuan pelajaran kita pada hari ini ada dua, yaitu anak-anak semua paham atau mengerti tentang apa yang menjadi pengertian dari hak dan kewajiban. Itu yang pertama ya. Yang kedua, anak-anak semua tahu apa saja yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Siapa yang bisa memberi tanggapan apa itu hak dan apa itu kewajiban? Siapa? Ya. Sesuatu itu hak. Kalau kewajiban apa? Kewajiban adalah sesuatu yang kita miliki atau ucapkan. Ini semua adalah pengertian daripada hak. Kita baca bersama-sama, apa itu hak? Sesuatu yang diterima dan dinikmati. Kalau kewajiban apa? Tanggung jawab tentang tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan bersama. Dari kedua hal ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, kira-kira menurut anak-anak semua, apa saja yang menjadi hak dan apa saja yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara? Ada yang tahu? Apa saja yang menjadi hak kita sebagai warga negara Indonesia? Kita berhak untuk contoh hak apa aja? Warga negara Indonesia syaratnya berhak mendapat pekerjaan. Sebagai pelajar, apa hak kalian juga? Yaitu berhak untuk belajar, berhak mendapatkan pendidikan. Itu adalah hak ya. Ini adalah contoh-contoh hak kita sebagai warga negara. Bukan hanya 3, masih banyak lagi. Ya. Yang pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan. Sama seperti anak-anak saat ini, berarti kalian punya hak untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari SD,
SMP, SMA hingga pada perguruan tinggi. Kemudian di sini ada hak mendapat pekerjaan. Berarti ini artinya bahwa semua orang itu punya hak di dalam mendapat pekerjaan. Bukan hanya dipilih aja misalnya. Lesti yang punya pekerjaan, yang lain tidak boleh. Sedangkan kita semua memiliki hak. Kemudian apa juga yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara? Ada yang tahu? Apa? Yang menjadi kewajiban kita itu apa? Teruskan. Wajib menaati hukum, wajib ikut serta dalam upaya pembinaan negara, wajib menghormati hak orang lain. Ini adalah salah satu dari contoh-contoh yang menjadi hak kita sebagai warga negara. Bukan hanya 3, masih banyak lagi ya. Nanti diberi tugas mencari hak dan kewajiban lain yang menjadi kewajiban kita dan hak kita sebagai warga negara ya. Yang pertama, wajib menaati hukum. Kita ini adalah warga negara Indonesia. Berarti apa hukum yang berlaku di negara kita itu harus kita taati. Ya. Yang kedua adalah wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sudah pernah kalian dengar pada saat negara kita ini dijajah oleh Belanda? Sudah. Dari situlah kita memberi contoh bahwa kita juga anak-anak muda, kalian semua ini nanti akan menjadi generasi penerus. Berarti kalian juga harus siap untuk membela negara kita. Yang ketiga adalah wajib menghormati orang lain. Hak orang lain, menghormati hak orang lain. Berarti kita semua ini sama-sama punya hak. Hak mendapatkan pendidikan, hak pekerjaan, dari keluarga dan masih banyak lagi. Berarti anak-anak semua juga harus bisa menghormati hak dari orang lain, bukan hak kalian juga. Ada hak orang lain, sama-sama dihargai ya. Dari penjelasan ibu saat ini, kira-kira apa yang menjadi hak dan kewajiban yang lain yang biasanya atau yang pernah didengar oleh anak-anak semua? Siapa yang mau memberi tanggapan? Contoh lain dari hak dan kewajiban edukasi ini. Iya. Berdiri. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Sayang orang tua. Ya, bagus. Sedangkan dulu apa lagi? Sayang. Hah? Itu dalam satu rangkap semua. Apa lagi? Ya. Mendapat ilmu sama dengan hak mendapatkan pendidikan. Ya. Yang di sini apa? Ada yang bisa memberi tanggapan? Nah, dari situlah ibu akan kasih tugas untuk anak-anak semua. Silakan ditulis. Tuliskan
kewajiban dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia. Sebanyak 5. Ditanya sama kakak yang di rumah atau abang yang di rumah, ditanya ya. Ada yang syariat 5 buah, ada yang menjadi kewajiban 5 buah ya. Dari materi yang sudah ibu sampaikan, materi ini siapa yang berani menyimpulkan materi kita ini? Kan sudah ibu tulis di atas. Dan siapa yang berani menyimpulkan dari materi kita ini? Iya, apa yang disampaikan, apa yang menjadi kesimpulan atau rangkuman yang anak-anak tahu. Ayo, siapa yang berani memberi kesimpulan? Iya, mengenai hak dan kewajiban. Ayo, siapa yang berani? Iya, ayo, maju. Sesuatu hal yang Di sini. Didengarkan semua ya. Dan kalian akan memberi kesimpulan dari materi yang sudah ibu sampaikan. Ya, silakan. seperti sesuatu hal yang kita terima dan kita nikmati. Dan setiap hari selalu kita terima dan selalu kita nikmati. Dan kewajiban tanggung jawab adalah tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan bersama. Kita harus melakukan kepentingan bersama dan bekerja sama agar kita bisa membela negara kita. Bagus. Ya, silakan dulu. Teman kalian ini sudah bagus ya. Dia sudah berani, berarti apa yang ibu sampaikan ini dia fokus di dalam mendengarkan. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang berani? Ke sini. Bisa? Kita sampaikan. Sudah tulis juga. Bisa bang? Bisa. Kawan. Iya, silakan maju. Itu sesuatu hal yang diterima dan sesuatu yang kita terima dan harus kita nikmati. Kewajiban juga tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan bersama. Kita harus bertanggung jawab atas kepentingan kita bersama. Ya, bagus. Silakan dulu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hal dan kewajiban ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Kenapa ibu katakan demikian? Karena hal ini adalah sesuatu hal yang kita terima dan kita nikmati atau kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kewajiban ini adalah tanggung jawab kita. Apa yang harus kita laksanakan dalam kepentingan kita bersama. Itu yang menjadi kesimpulan kita pada materi kali ini.
Untuk demikianlah apa yang menjadi materi kita pada hari ini. Semua jangan pernah malas untuk belajar. Ya, apa yang sudah ibu sampaikan, apa yang sudah ibu beri catatan, silakan dibaca-baca ulang. Karena ke depan materi ini akan kalian pelajari saat masuk di kelas 5. Ya, di kelas iya di kelas 4 juga ada. Tapi untuk bekal kalian juga masuk di kelas 5. Makanya untuk anak-anak semua jangan pernah menutup buku. Kalau sampai di rumah harus baca buku. Ya. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat siang ya, Hobu. Ya.